Halo Sobat Fish, udah lama juga ya Mimin gak upload. Udah 2 mingguan kayaknya. Maklum lah ya habis libur lebaran. Hehehe. Nah di video kali ini Mimin mau coba bahas topik yang sedikit banyak ada di benak pemilik penyalur petir. Yaitu kira-kira apa aja ya hal-hal yang harus di maintenance atau dirawat jika kita sedang memasang penyalur petir. Tapi emangnya penyalur petir harus di maintenance, Min? Ya harus dong. Perawatan untuk sebuah perangkat apapun itu bisa dikatakan hal yang wajib. Karena dalam sebuah perangkat terdapat komponen-komponen penting yang mendukung lancarnya sebuah perangkat beroperasi. Jadi kalau Sobat Fish mau penyalur petir terus bekerja dengan baik, yang harus dilakukan adalah perawatan. Ada urutannya nggak ya kira-kira dalam maintenance penangkal petir? Sebenarnya hanya ada 2. Yang pertama adalah pengecekan pada air terminal dan yang kedua adalah pengecekan nilai resistansinya. Tapi dari air terminal sampai ke grounding itu ada jalurnya juga. Jadi jangan lupa buat ngecek jalurnya. Karena pada jalur atau kabel konduktor terkadang ada juga yang sudah beroksidasi atau bahkan udah putus. Pengecekan klem-klem yang terpasang pun harus diperhatikan. Nggak jarang juga klem itu udah ada yang kendor, ada yang lepas atau bahkan patah juga. Jadi perlu diperhatikan ya. Kemudian ada pertanyaan, gimana sih cara ngerawat kabel? Emang kabel butuh dirawat? Kan kabel ada jaketnya atau ada isolatornya. Nah, justru kalau dalam penyalur petir, kabel itu merupakan salah satu dari 3 komponen utama perangkatnya. Karena kabel di sini berfungsi sebagai penyalur arus petir ke dalam bumi. Perawatan kabel itu hal yang wajib ya. Kalau sudah ada yang rusak, usahakan diganti. Kenapa harus diganti? Mimin kasih contoh ya. Misalkan ada beberapa bagian kabel yang sudah oksidasi atau ada beberapa inti kabel yang udah putus. Terus kita sambung pakai kabel lagi yang baru. Nah kan otomatis kalau seperti itu terus sambungannya jadi banyak. Kalau sambungannya jadi banyak berarti hambatan buat arus mengalir itu juga semakin banyak. Kalau hambatannya semakin banyak, semakin sulit juga arus buat mengalir. Yang akhirnya penghantaran arus petir jadi buruk. Makanya kenapa Mimin bilang lebih baik ganti. Nextnya ada maintenance di air terminalnya. Di air terminal ada yang namanya rod receiver. Rod receiver ini ada di jenis penyalur petir ESE sama konvensional juga. Nah itu juga yang harus kita lihat tuh. Apakah ujungnya udah patah atau udah pecah atau belum? Karena petir ini kan kekuatannya sangat besar. Jadi hal yang memungkinkan perangkat hancur karena sambaran petir. Kalau sudah hancur atau sudah patah wajib ganti. Karena kinerjanya sudah nggak maksimal. Kemudian ada perangkat yang menyebarkan ion-ion juga di udara untuk membentuk jalur sambaran petir. Ini juga bisa rusak atau hancur. Kalau ada salah satu yang hancur, pertimbangkan juga untuk ganti. Kemudian yang terakhir ada instalasi groundingnya atau pentanahannya. Yang pertama dicek dulu nilainya. Apakah nilainya masih relevan atau enggak. Standar nilainya untuk grounding penyalur petir adalah 3 ohm. Kalau sudah di atas itu maka usahakan perbaiki nilainya. Agar penyebaran arus petirnya juga maksimal. Ada banyak perangkat lagi yang bisa ditambahkan juga untuk instalasi penyalur petir. Tapi Mimin rasa apa yang udah Mimin sebutkan barusan udah cukup. Kalau ada yang mau ditambahin juga boleh di bawah kolom komentar. Nanti Mimin bikinin videonya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat Sobat Fish ya.